Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Sobat Semasbes yang dirahmati Allah, pada kesempatan Ramadan berkisah kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari seorang waliullah, orang yang dicintai Allah yang bernama Farq Al-Abid Al-Aswad. Beliau Farq Al-Abid Al-Aswad adalah seorang waliullah yang menempati kedudukan yang mulia di sisi Allah. Beliau hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Kisah Farq yang membuat Allah Subhanahu wa taala sampai tertawa ini tertuang dalam beberapa literatur klasik. Dikisahkan dalam kitab Qasasul Anbiya karya Syekh Ibnu Katsir bahwa saat itu umat Nabi Musa alaihissalam atau kaum Bani Israel sedang dilanda kemarau panjang selama 7 tahun lamanya, sehingga tempat tinggal mereka menjadi gersang, air minum susah, tanaman tidak tumbuh, hewan-hewan pun banyak yang mati. Hal ini membuat kehidupan mereka menjadi sangat sengsara. Banyak dari mereka yang mengeluh tak sanggup lagi menjalani kehidupan karena sangat-sangat sengsara, apalagi dengan tidak adanya air. Dengan keadaan yang seperti itu, maka terjadilah sebuah peristiwa pada hari di mana Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya untuk sholat istiqomah, berharap agar Allah SWT menurunkan hujan kepada mereka. Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya yang berjumlah 70.000 melakukan sholat di tengah padang pasir yang luas. Kisah ini diceritakan dalam sebuah buku yang berjudul Jejak Langkah Kalimullah. Diceritakan juga dalam buku berjudul Kisah dan Mukjizat Nabi Musa alaihissalam bahwasanya setelah Nabi Musa dan umatnya selesai melaksanakan sholat istiqomah, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa akan turun hujan, tidak ada tanda-tanda doa mereka dikabulkan. Hal itu membuat Nabi Musa yang merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian protes atau bingung mengapa doanya tidak dikabulkan, padahal beliau adalah seorang kalimullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan doa mereka atau umat Nabi Musa alaihissalam, sedangkan doa-doa mereka tertutupi hijab karena dosa-dosa mereka. Hati mereka amatlah buruk. Mereka merengek tanpa dibalut keyakinan bahwa aku akan mengijabah doa mereka. Mereka tak yakin bahwa akulah sang pengijabah doa. Mereka merasa aman dari murkaku. Maksud dari firman Allah SWT tersebut ialah sebab tidak dikabulkannya doa mereka adalah datang dari mereka sendiri, atau mereka sendirilah yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan. Dan lagi pula, andai pun doa mereka itu dikabulkan, belum tentu mereka percaya bahwa hujan yang turun itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati mereka telah rusak dan keras.
Sehingga percuma saja, walaupun kala itu hujan diturunkan, hal tersebut belum tentu bisa menjadikan kaum Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun bingung, sehingga meminta saran dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun berfirman, "Pergilah wahai Musa, pergi temui salah satu hambaku yang bernama Bar. Mintalah ia agar memintaku untuk menurunkan hujan sampai aku menurunkannya." Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya tentang sosok Bar al-Aswad, ia tidak diberitahu secara langsung. Ia bertanya-tanya kesana kemari pun tak kunjung beliau menemukannya. Sampai pada suatu hari, ketika Nabi Musa alaihissalam berada di sebuah jalan, ia melihat seorang berkulit hitam, berparas sederhana, dan tampak di dahinya bercampur debu, dan ternyata orang itu adalah Bar. "Nama kamu siapa?" tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam kepadanya. "Nama saya Bar," jawab orang tersebut. Lantas Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ternyata benar, kamu adalah orang yang saya cari selama ini. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuimu dan memintamu untuk berdoa kepadanya agar menurunkan hujan kepada kami di kemarau yang panjang ini." Bar pun cut. "Siapa nama kamu?" tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam kepadanya. "Nama saya Bar," jawab orang tersebut. Lantas Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ternyata benar, kamu adalah orang yang saya cari selama ini. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemuimu dan memintamu untuk berdoa kepadanya agar segera menurunkan hujan kepada kami di kemarau yang panjang ini." Bar pun menengadahkan tangannya dan berdoa. Tetapi doa yang Bar panjatkan ini seperti halnya Bar menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang dikatakan oleh Bar sebagai berikut, "Wahai Allah Tuhanku, apakah kemarau panjang ini adalah perbuatanmu? Apakah kemarau panjang ini karena ketidaksabaranmu? Apa yang membuat sumber-sumber airmu habis? Ataukah angin sudah tidak lagi taat kepadamu? Ataukah engkau kehabisan sesuatu? Ataukah engkau sangat murka pada para pendosa? Bukankah engkau maha pengampun sebelum engkau menciptakan orang-orang yang berbuat salah? Engkau menciptakan rahmat, kasih sayang, dan engkau memerintahkan untuk menyayangi. Ataukah engkau menunjukkan kepada kami bahwa engkau tercegah dan tertolak? Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu sehingga engkau mempercepat siksaan?" Doa yang seperti ini memang kurang pantas jika diamalkan atau ditiru, karena secara tidak langsung seolah-olah kita memaksa Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan doa tersebut, apalagi bagi kita seorang thalabul ilmi yang seharusnya sangat paham dalam adab dan etika tentang tata cara berdoa yang baik dan sopan. Namun berbeda dengan Bar. Kemudian setelah beberapa saat Bar berdoa,
dan terus berkata-kata dengan nada yang sedikit menekan, dan belum berhenti dari munajatnya, suatu yang ajaib terjadi. Hujan turun dengan derasnya, dengan lebatnya, membasahi Nabi Musa alaihissalam serta kaum Bani Israel dalam waktu setengah hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan. Setelah bermunajat, pulang ke rumahnya, sedangkan Nabi Musa alaihissalam mendatanginya. Kemudian Barq pun berkata, "Bagaimana menurutmu ejekan dan cemoohku saat aku bermunajat kepadanya?" Sedang ia membenarkan dan mengabulkan munajatku dengan menurunkan hujan. Merasa tidak terima akan doa yang dipanjatkan Barq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kurang sopan, Nabi Musa pun marah besar, sampai-sampai amarah itu membuat Nabi Musa alaihissalam hendak memukul Barq. Namun sesaat sebelum Nabi Musa alaihissalam memukul Barq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, jangan kau lakukan perbuatan itu," yaitu memukul Barq. "Sesungguhnya Barq membuatku tertawa 3 kali dalam sehari." Demikianlah kisah Barq al-Abid al-Aswad, seorang waliullah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tertawa 3 kali dalam sehari. Adapun pelajaran yang dapat diambil di dalamnya, yang pertama yaitu kita patut bersyukur atas nikmat Allah, yaitu air yang melimpah. Kita setiap hari menggunakan air, maka kita wajib menggunakan seperlunya. Kemudian kita juga tidak dilanda kemarau ataupun banjir. Yang kedua, kita harus senantiasa yakin bahwa Allah Maha Pengabul setiap doa. Namun doa-doa kita itu bisa jadi tidak dikabulkan akibat tertutup oleh dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang terakhir yaitu Allah menyukai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Meskipun Barq memanjatkan doa yang tidak elok untuk kita tiru, namun Barq ini adalah orang yang mulia. Beliau adalah waliullah, orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan Barq ini bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahagia dengan Allah tertawa. Nah, semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang nantinya mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah dari Yanda. Semoga menginspirasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.